Hai Sobat Cerita, kali ini Mimin akan membahas mengenai beberapa julukan berbagai kota di Indonesia bagian Sumatera. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Tak hanya akan keindahan alamnya saja, kebudayaan Indonesia juga sangat bervariasi, terhampar dari Sabang hingga Merauke. Keragaman dan kekhasan dari setiap daerah ini kemudian melahirkan berbagai julukan unik untuk kota-kota di Indonesia, khususnya di Sumatera. Penasaran apa saja julukan kota-kota di Indonesia bagian Sumatera yang unik? Berikut beberapa julukan unik kota yang populer di Sumatera. 1. Provinsi Aceh. Nanggeru Aceh Darussalam merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Kota seram di Mekah. Kekayaan alam dan destinasi wisatanya pun membuat siapapun jatuh cinta. Aceh terletak di ujung pulau Sumatera. Posisi ini memang begitu strategis sebagai pintu keluar masuk perdagangan dan kebudayaan sejak berabad-abad tahun lalu. Selain disebut tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, Aceh juga mendapat julukan kota seram di Mekah. Julukan tersebut masih melekat hingga saat ini. Sebagai daerah persinggahan sejumlah negara, Aceh menjadi daerah pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun, peran Aceh menonjol dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini. Menurut catatan sejarah, Aceh merupakan tempat munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Pourulak dan Pasai. Kerajaan dibangun oleh Sultan Ali Mughayat Shah dengan ibu kota di Bandar Aceh Darussalam, sekarang Banda Aceh. Lambat laun, wilayah kerajaan bertambah luas meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan seuramnya Mekah, seram di Mekah. Selain itu, Aceh dikenal sebagai seram di Mekah karena wilayah ini merupakan awal umat muslim dari wilayah lain berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. 2. Medan, Sumatera Utara. Kota Medan berjuluk Kota Paris Van Sumatera. Ada satu julukan Medan yang kurang populer digunakan, yakni Paris Van Sumatera. Jika kota Bandung di Jawa Barat dijuluki Paris Van Java, maka kota Medan disebut sebagai Parisnya Sumatera. Julukan itu diberikan oleh orang-orang Belanda di era kolonial sebagai penguasa perkebunan tembakau Deli, Sumatera Utara di akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Majunya perkebunan tembakau Deli saat itu, membuat Medan yang semulanya hanya berupa rawa-rawa berubah menjadi kota yang ramai. Gedung-gedung bergaya Eropa pun didirikan di Medan. Lalu apa muasal penamaan Paris Van Sumatera? Ya, penamaan itu tidak terlepas dari kondisi persaingan antara Belanda dan Inggris. Sejak zaman kolonial Belanda, kota Medan dikenal sebagai kota internasional. Pemerintah kolonial Belanda menganggap kota Medan ini sebagai daerah modal, karena devisanya yang sangat besar. Alexander Avan dalam Paris Van Sumatera mengatakan nama Paris Van Sumatera cenderung menunjuk pada gaya hidup dan segala keberhasilan pengusaha onderneming. Hal ini karena kota Medan bisa dibilang menjadi pusat komoditas banyak hasil alam seperti tembakau. Bahkan, harga komoditas tembakau di kota Medan saat itu berkali-kali lipat dibandingkan tembakau dari Kuba. Saking hebatnya, kota Medan juga sering disebut sebagai daerah penghasilan tembakau terbesar. 3. Provinsi Bengkulu. Bengkulu juga memiliki julukan yang tak kalah bagus dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut. Bengkulu mempunyai julukan Bumi Rafflesia. Jangan pandang Bengkulu sebelah mata. Di sana ada keajaiban Indonesia yang tidak ada di tempat lain. Bunga yang disebut terbesar di dunia, Rafflesia arnoldii.
Bunga Rafflesia adalah identitas Provinsi Bengkulu dan sebagai salah satu puspa langka dari 3 bunga nasional Indonesia mendampingi puspa bangsa, melati putih atau Jasminum sambach, dan puspa pesona, anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Rafflesia arnoldii pertama kali ditemukan tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Farmer yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Maka dari itu, nama Rafflesia arnoldii merupakan gabungan dari nama 2 orang tersebut. Rafflesia arnoldii adalah genus tumbuhan bunga parasit. Rafflesia arnoldii tidak memiliki batang, daun ataupun akar yang sesungguhnya, dan merupakan endoparasit pada tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma, famili Vitaceae, menyebarkan haustoriumnya yang mirip akar di dalam jaringan tumbuhan merambat itu. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Diameter bunganya lebih dari 100 cm, dan beratnya hingga 10 kg. Rafflesia arnoldii sebenarnya tersebar di hutan tropis dari Sumatera sampai bagian barat Pulau Jawa. Kabarnya Bengkulu punya 4 jenis Rafflesia, dengan Rafflesia arnoldii merupakan jenis yang terbesar di dunia dengan diameter 70-110 cm. Di Bengkulu, wisatawan dapat melihat Rafflesia arnoldii di Taman Nasional Kerinci Seblat, TNKS, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS, Pusat Pelatihan Gajah, PLG, Konservasi Floral Rafflesia arnoldii di kawasan Kepahyang dan Padang Guci Kabupaten Kaur. Upaya konservasi habitat yang dilakukan WWF Indonesia sendiri ada di TNBBS. Tapi ingat, ada waktu-waktu tertentu Rafflesia arnoldii akan tumbuh dan bermekaran dengan sempurna. Ada baiknya, kamu tanya dulu pihak Taman Nasional atau masyarakat yang menetap di Bengkulu terkait waktu mekarnya. 4. Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang juga dijulukan kota makanan yaitu kota empek-empek. Berikut sejarah empek-empek hingga dikenal sebagai makanan khas kota Palembang. Palembang sebagai provinsi di Sumatera, tak hanya dikenal dengan keberadaan jembatan Ampera yang dikenal seluruh Indonesia. Palembang juga dikenal karena dengan empek-empek yang menjadi kuliner unggulan di kota tersebut. Lantas, bagaimana sejarahnya? Empek-empek sendiri menjadi makanan yang terbuat dari adonan tepung dengan kombinasi resep ikan tenggiri yang digoreng sampai kering. Empek-empek menjadi salah satu hidangan favorit tak hanya di Palembang, bahkan telah merambah ke berbagai daerah. Menurut sejarahnya, empek-empek masuk ke kota Palembang sejak masuknya perantau bangsa Cina ke Palembang, yaitu sekitar abad ke-16. Pada abad tersebut, Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek, yaitu sebutan untuk lelaki tua keturunan Cina. Berdasarkan dari kisah cerita rakyat, sekitar tahun 1617 seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan, tepian Sungai Musi, merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi. Dari hasil tangkapan itu belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng atau dipindang saja. Kemudian si apek mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka, sehingga dihasilkan makanan baru berbentuk bulat atau lonjong. Lalu makanan tersebut coba dijualkan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Seiring perkembangan zaman, kini makanan empek-empek telah memiliki banyak variasi mulai dari empek-empek kapal selam, adaan, kulit, hingga pempek lenjer memang menjadi daya tarik kuliner populer di kota Palembang. Berikut julukan beberapa kota di Sumatera, Indonesia. Nah, penasaran kan dengan julukan-julukan kota-kota di Indonesia lainnya? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari kita. Sebelumnya terima kasih yang sudah berkunjung. Tunggu next videonya ya teman-teman.